Sevastopol, Desember 1854. Cahaya kemerahan pagi mulai menyemburat di langit Gunung Sapun. Permukaan laut biru gelap telah menyisihkan bayang-bayang malam dan menunggu cahaya matahari pertama untuk memulai permainan kemilau yang menggembirakan. Udara dingin dan kabut tercium dari teluk. Tidak ada salju, semuanya hitam. Tetapi kabut pagi mencubit wajah dan mendedas di bawah kaki. Dan di lepas pantai, raungan laut yang tiada henti, diselingi di sana-sini oleh suara tembakan di Sevastopol yang sendirian mengganggu ketenangan pagi. Di atas kapal masih gelap, lonceng baru berdentang 8 kali. Ke arah utara, aktivitas hari dimulai secara perlahan untuk menggantikan keheningan malam. Di sini, prajurit penjaga telah selesai mempersiapkan senapan mereka. Di sana, dokter bergegas ke rumah sakit. Kemudian, seorang prajurit merayap keluar dari lubang bawah tanah dan mencuci wajahnya yang terbakar sinar matahari di air es. Dan kemudian, membalikkan badan ke langit timur yang memerah. Dan dengan cepat membuat tanda salib saat ia berdoa pada Tuhan. Di sini, sebuah kereta unta yang berat dan tinggi berjalan berderit menuju ke sebuah makam untuk mengubur mayat berdarah. Gerbong kereta unta itu syarat dengan muatan hingga ke atas. Anda pergilah ke dermaga bau aneh dari batu bara. Kotoran, kelembapan, dan daging menusuk hidung Anda. Ribuan berbagai jenis benda seperti kayu, daging, gabion, keranjang yang diisi tanah atau batu untuk memperkuat benteng, tepung, besi, dan lain-lain menumpuk di sekitar dermaga. Para prajurit dari berbagai resimen dengan ransel dan senapan, dan yang tanpa ransel dan senapan, berkerumun di sana, merokok, bertengkar, menarik muatan dari kapal uap yang bersandar di dermaga. 2 perahu yang memuat berbagai macam orang, prajurit, pelaut, pedagang, wanita, mendarat dan meninggalkan dermaga. Kagravsky yang mulia, semoga sehat selalu. 2 atau 3 pensiunan pelaut berdiri di perahu mereka dan menawarkan jasa pada Anda. Anda memilih salah satu yang paling dekat dengan Anda. Melangkahi bangkai kuda coklat yang setengah membusuk yang tergeletak di dalam lumpur di samping perahu, hingga ke buritan. Anda berhenti di pantai. Semua di sekitar Anda adalah laut yang berkilau di bawah cahaya matahari pagi. Di depan Anda, seorang pelaut tua yang mengenakan mantel bulu unta, dan seorang anak laki-laki berkepala putih mendayung dengan tekun tanpa bicara. Anda memandang kapal-kapal besar yang tersebar di kejauhan dan di dekat teluk. Dan Anda juga melihat titik-titik hitam perahu yang bergerak di hamparan biru berkilau. Dan bangunan-bangunan di kota yang indah dan cerah yang disinari cahaya kemerahan matahari pagi yang terlihat dalam satu arah. Dan Anda juga melihat garis putih yang berbusa di dermaga. Dan kapal-kapal terbenam darinya, ujung-ujung hitam tiang layar muncul di sana-sini. Dan dari kejauhan, armada musuh terlihat samar-samar saat mereka berguncang di cakrawala kristal lautan. Dan pada garis-garis busa, di atasnya gelembung-gelembung garam dihantam dayung. Anda mendengar suara menonton yang mendengung di sekitar Anda, dan suara baku tembak yang bagi Anda sedang meningkat di Sevastopol. Anda, karena berada di Sevastopol, seharusnya tidak perlu merasakan kejantanan atau kebanggaan tertentu yang belum menembus ke dalam jiwa Anda, dan bahwa darah belum mengalir lebih cepat melalui pembuluh darah Anda. Yang mulia, Anda sedang mengarah langsung ke kapal Kistentin.
kata si pelaut tua pada Anda saat ia membalikan badan untuk memastikan arah yang kemudian Anda ikuti dengan membelokkan kemudi perahu ke kanan. Dan semua meriam masih berada di atasnya, kata si anak laki-laki berkepala putih sambil memandang kapal Kistentin saat kami melewatinya. Tentu saja, ini kapal baru. Kornilov tinggal di kapal itu, kata si pelaut tua juga sambil memandang kapal. Lihat tempat yang telah ditembak oleh kapal, kata si anak laki-laki setelah lama diam sambil menunjuk pada awan putih dari asap yang menyebar yang tiba-tiba muncul di atas South Bay, disertai dengan laporan singkat tentang sebuah bom yang meledak. Kapal ini menembak dengan meriam baru hari ini, tambah si laki-laki tua sambil meludah di tangannya dengan tenang. Sekarang minggir, Miska. Kita akan menyalip tongkang. Dan perahu Anda bergerak lebih cepat melintasi teluk yang luas. Dan Anda sungguh-sungguh menyalip sebuah tongkap besar yang memuat tumpukan tas dan didayung oleh para prajurit canggung. Dan tongkang tersebut bersandar di dermaga Grafsky di antara banyak jenis perahu yang mendarat. Kerumunan para prajurit abu-abu, para pelaut hitam, dan para wanita dengan pakaian berwarna-warni bergerak ramai di sepanjang pantai. Para wanita menjual roti, para petani Rusia dengan membawa termos menawarkan minuman teh panas, minuman yang terbuat dari air, molase, daun laurel, atau salvia yang diminum seperti teh, terutama oleh kelas bawah. Di sini bertebaran bola-bola meriam berkarat, bom, granat, anggur, dan meriam-meriam besi berbagai kaliber. Lebih jauh di lapangan luas yang dipenuhi dengan balok-balok besar, kereta-kereta pembawa senjata, para prajurit sedang tidur. Di lapangan tersebut juga terdapat banyak kuda, gerbong-gerbong kereta, peti-peti amunisi, dan tumpukan senjata. Para prajurit, pelaut, perwira, wanita, anak-anak, dan pedagang sedang berkeliaran. Kereta-kereta kuda datang dengan membawa jerami, tas, dan tong. Di sana-sini para perwira berkuda atau seorang jenderal dalam kereta berusaha mencari jalan. Berbelok ke kanan, jalanan dikelilingi oleh barikade yang dilengkapi dengan beberapa meriam kecil. Dan di samping meriam-meriam ini, duduk seorang pelaut yang sedang mengisap cangklongnya. Di sebelah kiri, terdapat sebuah rumah indah dengan tulisan-tulisan Romawi di wuwungan segitiga. Di bawahnya, para prajurit berdiri dengan tandu-tandu bernoda darah. Dan di mana-mana, Anda melihat tanda-tanda perkemahan perang yang tidak menyenangkan. Kesan pertama Anda yang terlihat jelas sungguh tidak menyenangkan. Gabungan aneh antara kehidupan kota dan perkemahan, antara kota yang indah dan bivak kotor. Tidak hanya tidak indah, tetapi terlihat sangat menjijikan. Terlihat bagi Anda bahwa setiap orang ketakutan dan sangat rewel tanpa mengetahui apa yang dilakukannya. Tetapi lihatlah lebih dekat wajah-wajah orang berkeliaran di sekitar Anda, dan Anda akan mendapatkan sebuah gagasan yang seluruhnya berbeda. Prajurit kecil ini dari wewenangnya, misalnya yang sedang menuntun kuda-kuda coklat untuk dimandikan dan menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri dengan begitu tenang, sehingga ia tidak akan tersesat di tengah-tengah kerumunan yang terlihat tidak jadi masalah baginya. Tetapi ia sedang menjalankan tugasnya, apapun itu, memandikan kuda atau mengangkut senjata dengan setenang mungkin, dengan penuh percaya diri dan keseimbangan batin, seolah-olah ia sedang melakukan pekerjaannya di Tula atau Sarans.
Anda akan membaca ekspresi sama di wajah perwira yang lewat mengenakan sapu tangan putih rapi, dan di wajah pelaut yang sedang merokok saat ia duduk di atas barikade, di wajah-wajah prajurit pekerja sedang menunggu dengan tandu-tandu mereka di anak tangga klub sebelumnya, dan di wajah seorang gadis di sana yang takut gaun merah mudahnya basah, melompat menyeberangi jalan dan menginjak batu-batu kecil. Ya, kekecewaan tentu saja menanti Anda jika Anda memasuki Sevastopol untuk pertama kalinya. Dalam sia-sia, Anda akan mencari, bahkan pada sebuah wajah, jejak-jejak kecemasan, kegelisahan, atau bahkan antusiasme, kesiapan untuk kematian. Tidak ada hal semacam itu di Sevastopol. Anda akan melihat para pedagang secara diam-diam melakukan pekerjaannya, sehingga mungkin Anda harus menyalahkan diri Anda sendiri untuk pesona yang berlebihan. Anda mungkin memiliki keraguan mengenai keadilan, gagasan-gagasan yang berhubungan dengan heroisme para pembela Sevastopol yang Anda ciptakan dari cerita, deskripsi, pemandangan, dan suara-suara di sisi utara. Tetapi sebelum Anda ragu, pergilah ke benteng-benteng, amatilah para pembela Sevastopol di garis pertahanan mereka, atau lebih baik lagi, seberangilah jalan lalu masuk ke dalam rumah yang sebelumnya adalah gedung Dewan Majelis Sevastopol atau Sevastopol Assembly House, dan di atas atapnya berdiri para tentara dengan membawa tandu. Di sana Anda akan melihat para pembela Sevastopol. Di sana Anda akan melihat pemandangan menakutkan dan menyedihkan, hebat dan menggelikan, tetapi mengagumkan yang membangkitkan jiwa. Anda memasuki aula majelis yang besar. Anda baru saja membuka pintu ketika pemandangan dan bau dari 40 hingga 50 prajurit terluka, dan mereka yang sedang menjalani amputasi beberapa orang berada di tempat tidur gantung. Sebagian besar tidur di atas lantai, tiba-tiba menyita perhatian Anda. Anda tidak meyakini perasaan yang menahan Anda di ambang pintu aula. Anda tidak memiliki rasa malu mendekati dan berbicara pada mereka. Orang-orang tidak beruntung ini ingin melihat wajah manusiawi yang bersimpati pada mereka. Mereka ingin menceritakan penderitaan mereka dan mendengar kata-kata cinta. Anda berjalan di antara tempat tidur dan mencari wajah yang tidak begitu lemah dan menderita yang Anda putuskan untuk Anda dekati dengan tujuan bercakap-cakap dengannya. Di bagian tubuh mana Anda terluka? Anda bertanya, dan dengan kebimbangan, seseorang prajurit tua dan kurus yang duduk di tempat tidur gantung memandang Anda dengan pandangan baik hati dan terlihat mengundang Anda untuk mendekatinya. Aku katakan, Anda bertanyalah dengan baik-baik, karena penderitaan-penderitaan ini menginspirasi Anda atas perasaan simpati yang mendalam dan perasaan takut menyinggung, dan dengan hormat yang tinggi untuk orang yang telah mengalami penderitaan-penderitaan tersebut. Di kaki, jawab si prajurit. Tetapi pada saat yang sama, Anda melihat melalui lipatan selimut bahwa ia telah kehilangan kaki hingga lututnya. Aku bersyukur kepada Tuhan, katanya. Aku akan bebas tugas. Apakah lukamu ini telah lama? Sudah 6 minggu, ya mulia. Apakah kamu masih merasa sakit? Tidak ada rasa sakit sekarang. Aku hanya merasa ada sesuatu yang menggerogoti betisku ketika cuaca buruk, tetapi itu tidak apa-apa. Bagaimana kamu bisa terluka? Di benteng kelima, selama pengeboman pertama, aku baru saja menembakkan sebuah meriam. Ketika sebuah bola meriam musuh menghantam kakiku, seketika aku merasa seolah-olah aku melangkah masuk ke dalam lubang, dan ternyata aku sudah tidak mempunyai kaki. Apakah terasa sangat sakit pada awalnya? Aku tidak merasakan sakit sama sekali. Aku hanya merasa seolah-olah ada sesuatu yang panas telah menghantam kakiku. Baiklah, dan kemudian aku tidak merasakan apa-apa lagi. Hanya kulitku mulai mengerut seolah-olah kulitku digosok dengan sangat keras, ya mulia. Hal yang paling penting adalah bahwa
Aku tidak memikirkannya sama sekali. Jika Anda tidak memikirkan sesuatu, hal itu menjadi tidak berarti. Orang menderita karena berpikir lebih dan lebih daripada yang lainnya. Sementara itu, seorang wanita yang mengenakan gaun bergaris abu-abu dan sapu tangan hitam terikat di kepala mendekati Anda. Ia bergabung dalam percakapan Anda dengan si pelaut dan mulai bercerita tentang si prajurit yang terluka, tentang penderitaannya, kondisi putus asanya selama 4 minggu, dan bagaimana ketika ia terluka. Ia menghentikan tandu yang membawanya agar bisa melihat tembakan dari meriam kita. Bagaimana Grand Duke berbicara padanya dan memberinya 25 rubel. Dan bagaimana ia berkata kepada Grand Duke bahwa ia ingin kembali ke benteng untuk mengarahkan anak-anak muda, bahkan jika ia tidak bisa bekerja sendiri. Saat si wanita menceritakan semuanya dalam satu tarikan napas, wanita ini sekarang memandang Anda. Sekarang memandang si pelaut yang telah membalikkan badan seolah-olah tidak mendengarkan wanita itu dan mengambil beberapa benang dari bantal prajurit yang terluka. Dan mata wanita itu berbinar dengan antusiasme aneh. "Ini ibu rumah tangga saya yang mulia," kata si pelaut kepada Anda dengan ekspresi yang mengatakan, "Anda harus memaafkannya. Setiap orang tahu ini adalah cara seorang wanita ini berbicara omong kosong." Anda mulai memahami para pembela Sevastopol. Untuk sejumlah alasan, Anda merasa malu pada diri Anda sendiri di hadapan prajurit ini. Anda ingin mengatakan banyak hal padanya, untuk mengungkapkan simpati dan kekaguman Anda padanya. Tetapi Anda tidak bisa mengucapkannya, atau Anda tidak puas dengan mereka yang masuk ke dalam pikiran Anda, dan Anda melakukan penghormatan dalam keheningan di hadapan keteguhan jiwa prajurit. "Baiklah, semoga Tuhan mempercepat kesembuhanmu," Anda berkata padanya, lalu berhenti di depan prajurit terluka lainnya yang terbaring di atas lantai dan terlihat menunggu kematian dalam rasa sakit yang tidak tertahankan. Ia seorang pria berambut pirang dengan wajah pucat dan bengkak. Ia tidur terlentang dengan tangan kiri direntangkan, dalam posisi ekspresif atas penderitaannya yang terlalu menyakitkan. Mulutnya terbuka, kering, dan ia bernapas. Mata birunya yang kelam menggulung ke atas, dan dari bawah selimutnya terlihat tangan kanannya yang diperban. Bau busuk seperti mayat menusuk hidung Anda dan pembakaran internal yang telah menjalar ke setiap anggota tubuh penderita sepertinya telah menjalar ke tubuh Anda juga. "Apakah ia sadar?" Anda bertanya pada si wanita yang datang kepada Anda dan memandang Anda dengan lembut seperti pada seorang kerabat. "Ia tidak sadar, tetapi ia masih bisa mendengar Anda. Namun kondisinya sangat buruk," kata si wanita dalam nada berbisik. "Aku memberinya minuman teh hari ini, meskipun jika ia orang asing, orang tetap harus mengasihaninya, dan ia tidak mencicipinya." "Apa yang Anda rasakan?" Anda bertanya padanya. Si prajurit terluka memutar bola matanya mencari sumber suara, tetapi ia tidak melihat atau memahami Anda. "Ada sesuatu yang menggerogoti jantungku," jawabnya. Sedikit lebih jauh, Anda melihat seorang prajurit tua sedang mengganti baju linennya. Wajahnya dan tubuhnya berwarna coklat kayu manis dan kurus seperti tengkorak. Ia sama sekali tidak memiliki tangan, tangannya terpotong hingga ke bahu. Ia duduk terjaga, menunjukkan dirinya baik-baik saja, tetapi Anda dapat melihat melalui tatapannya yang seperti mayat dan membosankan, kekurusan tubuhnya yang menakutkan, dan kerutan-kerutan di wajahnya, bahwa ia telah menderita selama masa terbaik kehidupannya. Di sisi lain, Anda melihat wajah seorang wanita yang lembut, namun pucat dan penuh penderita. Pipinya memerah karena demam. Itu adalah istri pelaut kita kecil yang kakinya terkena bom di benteng kelima. Pemandu Anda menjelaskan pada Anda. Ia sedang membawa makan malam untuk suaminya di benteng. "Apakah kakinya diamputasi?" "Mereka memotongnya hingga lutut. Sekarang jika saraf Anda kuat, lewatlah pintu di sebelah kiri. Di dalam ruangan sana mereka sedang memasang perban dan melakukan operasi.
Di sana Anda akan melihat para dokter dengan tangan mereka bernoda darah dan dengan wajah keras dan pucat, sibuk mengoperasi seorang prajurit terluka yang sedang berada di bawah pengaruh kloroform. Para dokter sibuk dengan pekerjaan amputasi yang menjijikan tetapi penuh kemurahan hati. Lihatlah pisau lengkung tajam menembus tubuh putih dan sehat. Lihatlah prajurit terluka yang tiba-tiba sadar dengan jeritan dan kutukan yang menusuk. Lihatlah dokter bedah tentara melempar potongan tangan ke sudut ruangan. Anda lihatlah prajurit terluka lainnya yang sedang terbaring di atas tandu di ruangan yang sama, meringkuk, mengejang, dan mengerang saat ia melihat temannya yang dioperasi. Bukan karena rasa sakit fisik, tetapi rasa sakit akibat siksaan moral antisipasi. Lihatlah pemandangan yang mengandung jiwa dan menakutkan. Lihatlah perang, jangan dari sisi konvensional, indah dan brilian yang dengan musik dan pukulan drum, dengan pengibaran bendera dan derap kuda para jenderal. Tetapi lihatlah perang dalam fase realnya, dalam darah, penderitaan dan kematian. Setelah keluar dari rumah penderitaan ini, Anda tak terelakkan akan mengalami sensasi kenikmatan. Anda akan menghirup udara segar lebih penuh, merasakan kepuasan dalam kesadaran kesehatan Anda. Tetapi pada saat yang sama, Anda akan menarik dari pemandangan penderitaan ini. Anda akan menarik sebuah kesadaran dari ketiadaan Anda, dan Anda akan pergi dengan tenang dan tanpa keraguan menuju banteng. Apa arti kematian dan penderitaan dari seekor cacing yang tidak penting seperti yang aku telah tunjukkan dibandingkan dengan begitu banyak kematian dan penderitaan yang begitu besar? Tetapi pemandangan langit yang cerah, matahari bersinar terang, kota-kota yang indah, gereja yang terbuka, dan para prajurit yang sedang berkeliaran ke segala arah mengembalikan pikiran Anda ke kondisi normal kesembronoan Anda, ketidakpedulian Anda, dan kesibukan diri Anda. Mungkin Anda menjumpai prosesi pemakaman beberapa prajurit dari gereja dengan peti mati berwarna merah mawar dan musik serta umbul-umbul yang berkibar. Mungkin suara tembakan sampai ke telinga Anda dari banteng. Tetapi ini tidak menggerakkan Anda untuk kembali ke pikiran awal Anda. Pemakaman bagi Anda menjadi sebuah pemandangan militer yang sangat indah, dan Anda tidak terhubung dengan pemandangan ini, atau dengan suara-suara setiap gagasan, jelas penderitaan dan kematian, seperti yang Anda lakukan di suatu tempat di mana pemasangan perbang sedang berlangsung. Setelah melewati barikade dan gereja, Anda sampai pada bagian kota yang paling hidup. Di kedua jalan tergantung tanda-tanda toko dan penginapan. Para pedagang, wanita yang mengenakan topi dan sapu tangan, para prajurit pesolek, segalanya berbicara kepada Anda tentang keteguhan jiwa, kemerdekaan, dan kemenangan penduduk kota. Masuklah ke rumah penginapan yang ada di sebelah kanan jika Anda ingin mendengar percakapan para pelaut dan prajurit. Cerita tentang malam sebelumnya pasti akan berlangsung di sana, dan cerita tentang Venka, peristiwa tanggal 24, dan cerita tentang kebaikan dan keburukan Sayatan, serta cerita tentang seorang kawan yang telah terbunuh. Iblis membawanya. Sungguh hari ini kita mengalami hal-hal sangat buruk. Ucap sebuah suara bas dari seorang perwira angkatan laut tanpa janggut dengan alis dan bulu mata putih dan menggunakan selempang rajutan berwarna hijau. Di mana? Tanya yang lain. Di benteng keempat, jawab perwira muda. Dan Anda pasti melihat perwira berbulu mata putih dengan perhiasan besar. Dan bahkan dengan rasa hormat saat dia mengucapkan, di benteng keempat. Kemudahan sikapnya, cara dia menggerakkan tangannya, tawa kerasnya, dan suaranya yang bagi Anda terdengar kurang ajar, mengungkapkan segala kepada Anda bahwa bingkai pikiran yang sombong dan aneh ini diperoleh oleh
para pemuda setelah melewati banyak bahaya. Namun demikian, Anda berpikir ia akan bercerita pada Anda tentang kondisi buruk di benteng keempat setelah pengeboman. Tidak ada hal semacam itu. Segalanya buruk karena segalanya berlumpur. Tidak mungkin melewati deretan meriam, kata si perwira muda sambil menunjuk sepatu botnya yang tertutup lumpur hingga ke atas betis. Dan kapten senapan terbaikku tewas hari ini. Dia tertembak di dahinya, kata yang lain. Siapa itu? Mitiuhin? Tidak. Sekarang bagaimana? Apakah mereka akan memberiku daging sapi, para penjahat? Dia berkata kepada pelayan penginapan. Bukan Mitiuhin, tetapi Abrasinov, seorang teman yang baik hati. Ia berada di serangan ke-6. Di sudut lain meja, di dekat hidangan irisan daging dengan kacang polong dan sebotol anggur kimia masam yang disebut Bordeaux, duduk dua perwira infanteri. Auto perwira muda dengan kerah merah dan memiliki 2 bintang di mantelnya sedang bercerita pada perwira lainnya yang mengenakan kerah hitam dan tanpa bintang. Tanpa peristiwa di Alma, si perwira muda telah minum cukup banyak, dan ini terlihat jelas dari cara dia bercerita yang tidak lancar. Dari pemandangan ragu-ragunya, apakah ia dipercaya dan terutama bagi bagian menonjol yang ia mainkan. Dan dari kengerian cerita yang berlebihan, bahwa ia sangat segan beraksi untuk kebenaran. Tetapi, cerita-cerita ini yang Anda akan dengar untuk waktu yang lama hingga sampai di setiap sudut Rusia. Tidak berarti apa-apa bagi Anda. Anda lebih suka pergi ke benteng-benteng, terutama ke benteng keempat. Anda telah berulang kali mendengar tentang benteng keempat ini. Ketika seseorang berkata bahwa ia pernah berada di benteng keempat, ia mengatakannya dengan kebanggaan dan kepuasan khusus. Ketika seseorang lainnya berkata, aku akan pergi ke benteng keempat. Sedikit agitasi atau ketidakpedulian yang sangat besar secara jelas terelakkan di dalam dirinya. Ketika seseorang ingin bersenda gurau pada yang lainnya, ia berkata, kami harus ditugaskan di benteng keempat. Ketika kamu menemui tandu dan bertanya kemana tandu itu datang, jawaban umumnya adalah dari benteng keempat. Secara keseluruhan, 2 pendapat yang sangat berbeda muncul dalam hubungannya dengan benteng mengerikan ini. Satu pendapat dipasang oleh mereka yang belum pernah berada di benteng keempat, dan mereka yang yakin bahwa benteng keempat adalah kuburan reguler bagi setiap orang yang memasukinya. Dan pendapat lainnya dipegang oleh mereka yang tinggal di benteng keempat, seperti taruna berbulu mata putih itu, yang ketika mereka menyebut benteng keempat akan mengatakan kepada Anda apakah benteng kering dan berlumpur, apakah hangat atau dingin di dalam gubuk lumpur, dan sebagainya. Hubungannya dengan benteng mengerikan ini, satu pendapat dipegang oleh mereka yang belum pernah berada di benteng keempat, dan mereka yang yakin bahwa benteng keempat adalah kuburan reguler bagi setiap orang yang memasukinya. Dan pendapat lainnya dipegang oleh mereka yang tinggal di benteng keempat, seperti taruna berbulu mata putih yang ketika mereka menyebut benteng keempat akan mengatakan kepada Anda, apakah benteng kering atau berlumpur, apakah hangat atau dingin di dalam gubuk lumpur, dan sebagainya. Selama setengah jam yang Anda habiskan di dalam penginapan, cuaca telah terubah. Kabut yang sebelumnya menyebar di atas lautan telah terkumpul menjadi awan yang lebab, berat, kelabu, dan telah menutupi matahari, semacam taburan kabut beku dari atas yang melankolis, membasahi atap, trotoar, dan mantel para prajurit. Melewati barikade lainnya, Anda muncul dari pintu kanan dan turun ke jalan utama. Di belakang barikade ini, rumah-rumah kosong terlihat di kedua sisi jalan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Pintu-pintu ditutup dengan papan,
Jendela-jendela pecah. Di sini sudut jalan rusak. Di sana atap-atap rumah telah hancur. Bangunan-bangunan terlihat tua, seperti telah mengalami setiap jenis kemalangan dan karakteristik perampasan veteran. Dan bangunan-bangunan itu terlihat memandang Anda dengan bangga, tetapi juga terlihat mencemooh Anda. Anda tersandung bola-bola meriam yang tercecer di jalanan, menginjak lubang-lubang jalan berisi air yang telah digali oleh bom. Di jalanan Anda bertemu dan melewati mayat-mayat prajurit, penembak jitu, para perwira. Kadang-kadang Anda bertemu seorang wanita dan anak-anak. Tetapi kali ini bukan seorang wanita yang mengenakan topi, tetapi anak perempuan, seorang pelaut yang mengenakan mantel bulu tua dan sepatu bot tentara. Ketika Anda melanjutkan perjalanan di sepanjang jalan dan melewati sebuah jalan menurun, Anda melihat bahwa tidak ada lagi rumah di sekitar Anda, tetapi hanya beberapa tumpukan reruntuhan batu, papan, tanah liat, dan balok-balok kayu di depan Anda. Di atas bukit curam, Anda melihat hamparan lumpur hitam yang terpotong oleh kanal-kanal, dan hamparan lumpur hitam itu ternyata berada di depan benteng keempat. Di sini Anda bertemu dengan lebih sedikit orang. Tidak ada wanita yang terlihat. Para prajurit berjalan cepat. Anda menemukan tetesan darah di jalan, dan Anda pastinya akan bertemu dengan 4 prajurit yang sedang membawa tandu, dan di atas tandu terbaring prajurit dengan wajah pucat kekuning-kuningan dan mantel bernoda darah. Jika Anda bertanya, di bagian tubuh mana ia terluka, pembawa tandu itu akan menjawab dengan marah tanpa melihat Anda. Di kaki atau tangan, jika prajurit sedikit terluka. Tetapi mereka akan tetap diam dalam kesuraman jika tidak ada kepala terlihat di atas tandu, dan prajurit itu mungkin telah tewas atau terluka sangat parah. Suara desingan bola meriam atau bom mengejutkan Anda ketika Anda menuruni bukit. Anda memahami semuanya seketika dan cukup berbeda dari apa yang Anda alami sebelumnya. Arti dari suara tembakan-tembakan yang Anda dengar di kota. Kenangan ceria tiba-tiba melintas cepat dalam bayangan Anda. Kepribadian Anda sendiri mulai menguasai Anda lebih daripada observasi-observasi Anda. Perhatian Anda pada seluruh yang mengelilingi Anda berkurang, dan perasaan ketidakpastian tiba-tiba menguasai Anda. Terlepas dari suara jelas ini yang tiba-tiba berbicara di dalam diri Anda. Saat melihat bahaya, Anda memaksanya untuk diam, terutama ketika Anda memandang seorang prajurit yang berlari tertawa melewati Anda sambil melambaikan tangannya sedikit lebih tinggi dan menuruni bukit berlumpur. Dan Anda tanpa sadar membusungkan dada, mengangkat kepala sedikit lebih tinggi dan mendaki bukit berlumpur dan licin. Segera setelah Anda sampai di puncak bukit, peluru-peluru mulai berdesingan di kanan dan kiri, dan mungkin Anda mulai merefleksi apakah Anda ingin masuk ke dalam parit yang membentang paralel dengan jalan. Tetapi parit ini penuh dengan lumpur berbau busuk, dengan cairan kekuning-kuningan. Dalamnya setinggi lutut sehingga Anda memilih jalur di atas bukit. Terlebih lagi, Anda melihat orang-orang menggunakan jalur itu. Setelah beberapa ratus langkah, Anda tiba di sebuah hamparan berlumpur. Semuanya telah dibajak dan dikelilingi di semuanya sisinya oleh gaboins, keranjang yang diisi tanah atau batu untuk memperkuat benteng. Barang-barang gerabah, platform, pondok-pondok tanah di atasnya diletakkan senapan-senapan besar, dan bola-bola meriam ditimbun dalam tumpukan simetris. Semuanya terlihat ditimbun tanpa tujuan, hubungan, atau keteraturan. Di sini, dalam deretan meriam duduk para pelaut. Di sana di tengah lapangan, setengah terkubur di dalam lumpur, tergeletak sebuah meriam yang telah patah. Lebih jauh lagi, seorang prajurit sedang berlewati sederetan meriam dan dengan susah payah menarik kakinya melewati tanah yang melengket. Tetapi di mana-mana, di semua sisi, di setiap tempat,
Anda melihat piring-piring pecah, bom yang tidak meledak, bola-bola meriam, tanda-tanda perkemahan, semuanya tenggelam dalam lumpur yang kental. Anda sepertinya mendengar, tidak jauh dari Anda, dentuman bola meriam, mendengung seperti lebah. Bersiul tajam, Anda mendengar deru mengerikan dari berondongan peluru yang sepertinya mengguncang Anda dengan perasaan takut yang... Jadi, ini rupanya benteng keempat, tempat yang sangat menakutkan dan mengerikan. Pikir Anda pada diri Anda sendiri, dan Anda mengalami sedikit sensasi kebanggaan dan sensasi teror yang besar. Tetapi Anda keliru. Ini bukan benteng keempat. Ini adalah benteng Yazonovsky, sebuah tempat yang relatif aman dan sama sekali tidak mengerikan. Untuk mencapai benteng keempat, Anda harus belok ke kanan melalui parit sempit ini. Di dalam parit ini Anda mungkin akan menemukan tandu lagi dan para pelaut serta prajurit yang membawa sekop. Anda akan bertemu pengawas tambang, gubuk-gubuk tanah liat yang untuk masuk ke dalamnya 2 orang harus merangkak dengan membungkuk. Dan di sana Anda akan bertemu para penembak jitu dari batalion Black Sea yang sedang mengganti sepatu mereka, makan, merokok, dan hidup. Dan Anda akan melihat di mana-mana lumpur lengket yang sama, jejak-jejak perkemahan, dan puing-puing besi dalam segala bentuk. Melanjutkan perjalanan sejauh 300 langkah, Anda akan tiba lagi di sebuah deretan meriam, di sebuah ruang terbuka yang semuanya dipotong menjadi lubang-lubang tembak dan dikelilingi oleh gebion yang ditutupi dengan tanah dan barang-barang gerabah. Di sini Anda mungkin akan bertemu 5 pelaut sedang bermain kartu di bawah naungan benteng sementara, dan seorang perwira angkatan laut yang melihat bahwa Anda seorang pendatang baru dan penasaran, akan dengan senang hati menunjukkan pada Anda peraturan rumah tangga serta segala sesuatunya mungkin menarik perhatian Anda. Perwira ini melinting rokok dari kertas kuning. Terlihat begitu nyaman duduk di atas senapan, berjalan begitu tenang dari satu ruang tembak ke ruang tembak lainnya, bercakap-cakap pada Anda dengan pelan tanpa sedikit pun kepura-puraan, sehingga terlepas dari peluru yang berdesingan lebih banyak daripada sebelumnya, Anda menjadi tenang dengan sendirinya, mengajukan pertanyaan dengan penuh perhatian dan mendengarkan jawaban-jawaban si perwira. Perwira ini akan mengatakan kepada Anda, tetapi hanya jika Anda bertanya tentang pengeboman pada tanggal 5. Ia akan mengatakan kepada Anda bagaimana hanya 1 meriam yang bisa digunakan, dan dari semua penembak yang tersedia hanya 8 yang bertahan. Namun demikian, keesokan harinya pada tanggal 6 ia menembakkan semua senapan. Ia akan mengatakan kepada Anda bagaimana sebuah bom menghantam gubuk pelaut pada tanggal 5 dan menewaskan 11 orang. Dari lubang-lubang tembak di benteng, ia akan menunjukkan kepada Anda meriam dan parit musuh yang tidak lebih dari 30 atau 40 depan dari tempat Anda. Namun demikian, aku takut bahwa di bawah pengaruh peluru yang berdesingan, Anda mungkin harus keluar dari lubang tembak untuk melihat musuh. Anda tidak akan melihat apa-apa, dan jika Anda benar-benar melihat sesuatu, Anda akan sangat terkejut bahwa dinding batu putih itu yang begitu dekat dengan Anda, dan dari dinding itu asap putih membumbung dalam bentuk gumpalan, adalah dinding musuh seperti yang dikatakan para prajurit dan pelaut. Bahkan cukup mungkin perwira angkatan laut ini ingin menembakkan 1 atau 2 peluru meriam di hadapan Anda. Karena kesombongan atau hanya untuk kesenangan dirinya sendiri, suruh kapten dan anak buahnya ke meriam. Dan 14 pelaut melangkah cepat dan bahagia menuju meriam dan mengisi meriam dengan bola meriam. 1 orang memasukkan pipa cangkloknya dalam 1 sakunya, yang lainnya mengunyah biskuit, yang lainnya lagi menderapkan tumitnya di atas platform. Amati wajah-wajah ini, gerakan orang-orang ini di setiap kerutan wajah yang terbakar matahari itu, dengan tulang-tulang pipi yang tinggi, di setiap otot, di luasnya bahu mereka, di kekar kaki-kaki mereka yang mengenakan sepatu bot besar, di setiap gestur yang tenang, tegas, dan disengaja.
Ciri-ciri utama inilah yang membentuk kekuatan Rusia, kesederhanaan dan keterus-terangan terlihat jelas. Tetapi di sini terlihat bagi Anda bahwa bahaya, nestapa, dan penderitaan akibat perang telah meninggalkan jejak-jejak kesadaran, nilai personal, emosi, dan pikiran. Tiba-tiba sebuah raungan menakutkan yang menggetarkan tidak hanya organ-organ pendengaran Anda, tetapi juga seluruh keberadaan Anda, mengejutkan Anda sehingga Anda gemetar. Kemudian Anda mendengar suara tembakan dari kejauhan saat peluru mengejar sasarannya. Dan asap bubuk tebal menyembunyikan Anda dari platform dan sosok-sosok hitam pelaut yang berkeliaran di atas platform. Anda mendengar berbagai ucapan para pelaut yang mengomentari tembakan ini, dan Anda melihat semangat mereka dan sebuah eksibisi perasaan yang Anda tidak harapkan untuk melihatnya, sebuah perasaan kebencian dan balas dendam terhadap musuh yang tersembunyi di dalam jiwa setiap manusia. Tembakan itu menghantam lubang tembak. Tembakan itu kelihatannya telah membunuh 2 orang. Lihat, mereka telah membawa korban keluar. Anda mendengar teriakan bahagia. Dan sekarang mereka marah, mereka akan menembak kita, kata seseorang. Dan pada kenyataannya, segera setelah Anda melihat kilat di depan asap, penjaga yang berdiri di atas benteng berteriak, "Meriam!" Dan kemudian bola-bola meriam berdesingan melewati Anda, menghantam bumi dan mencerai-beraikan kotoran dan batu-batu di sekitarnya. Lagi, pengawas benteng berteriak keras, "Mortar!" Ada suara jeritan dan sebuah bom meledak. Tetapi di antara kebisingan ini terdengar suara erangan seseorang. Anda mendekati pria terluka pada saat yang sama dengan para pembawa tandu. Ia memiliki aspek bengis yang sangat aneh saat berlumuran darah dan lumpur. Sebagian dada pelaut ini robek. Selama saat-saat pertama, hanya ada ketakutan di wajah yang berlumuran lumpur dan ekspresi penderitaan dini. Khas laki-laki dalam kondisi seperti itu. Tetapi pada saat yang sama, saat tandu datang dan ia direbahkan di atasnya, Anda melihat bahwa ekspresinya digantikan oleh ekspresi pemuliaan dan pikiran tinggi yang tidak bisa diekspresikan. Matanya bersinar lebih terang, giginya terkatup dengan susah payah, kepalanya ditegakkan lebih tinggi, dan saat mereka mengangkatnya, ia menghentikan orang-orang yang mengangkatnya dan berkata kepada mereka dengan susah payah dan suara gemetar, "Selamat tinggal, saudara-saudaraku." Ia mencoba mengatakan sesuatu, dan jelas ia ingin mengatakan sesuatu yang menyentuh. Ia mengulangi sekali lagi, "Selamat tinggal, saudara-saudaraku." Pada saat itu, salah satu teman pelaut mendekatinya, meletakkan topi di atas kepala pria terluka. Dan sambil melambaikan tangannya, ia kembali ke meriamnya. Itulah yang dilakukan 7 atau 8 pria di sini setiap hari, kata perwira angkatan laut kepada Anda dalam menjawab ekspresi horor yang muncul di wajah Anda, sembari menguap dan melinting rokok dari kertas kuning. Dengan demikian, Anda telah melihat para pembela Sevastopol secara langsung di tempat pertahanan mereka. Dan Anda melihat tanpa memperhatikan, dalam sejumlah alasan atau lainnya, bola-bola meriam dan peluru yang terus berdesingan di sepanjang jalan hingga Anda sampai pada tempat yang telah hancur. Anda melanjutkan kegiatan Anda dengan tenang, dengan jiwa dalam keadaan mulia. Keyakinan utama kebahagiaan yang Anda miliki Anda bawa adalah keyakinan ketidakmungkinan rakyat Rusia yang bimbang pada apa saja dan di mana saja, dan ketidakmungkinan ini yang Anda tidak lihat di banyak garis melintang, benteng, parit-parit yang saling berhubungan, tambang dan persenjataan ditumpuk satu sama lain, dan Anda tidak memahami apa-apa, tetapi Anda telah melihatnya melalui mata, ucapan, sikap dalam apa yang dinamakan semangat para pembela Sevastopol. Apa yang mereka lakukan hanya melakukannya dengan sedikit usaha dan tenaga, sehingga Anda yakin bahwa mereka bisa melakukannya beratus kali, bahwa mereka bisa melakukan apa saja.
Anda memahami bahwa perasaan yang membuat mereka bekerja bukanlah perasaan kepicikan, ambisi, pelupaan yang Anda telah mengalaminya sendiri, tetapi perasaan sentimen berbeda yang lebih kuat dan perasaan yang telah menjadikan mereka orang-orang yang hidup dengan kenyamanan biasa. Mereka di bawah tembakan meriam di antara ratusan kesempatan kematian. Bukannya perasaan padanya bahwa semua orang adalah subjek yang hidup di bawah kondisi-kondisi ini di antara pekerjaan yang tiada henti, kemiskinan, dan kotoran. Orang tidak akan menerima kondisi-kondisi menakutkan ini demi salib atau jabatan, bukan juga karena ancaman. Pasti ada insentif tinggi lainnya sebagai penyebab, dan penyebab ini tergeletak di dasar jiwa setiap manusia, rasa cinta untuk negaranya. Sekarang ketahuilah cerita-cerita tentang hari-hari awal pengepungan Sevastopol, ketika tidak ada benteng di sana, tidak ada tentara, tidak ada kemungkinan fisik untuk menguasainya. Dan ketika di saat yang sama tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Sevastopol tidak akan menyerah kepada musuh. Tentang hari-hari ketika pahlawan yang sehebat pahlawan di Yunani kuno, Kornilov berkata saat ia berbicara pada prajuritnya, "Kita akan mati, anak-anak, tetapi kita tidak akan menyerahkan Sevastopol." Dan rakyat Rusia yang tidak cocok untuk menjadi pembuat frasa menjawab, "Kita akan mati, hore!" Sekarang ketahuilah, cerita-cerita masa itu menjadi legenda paling historis dan paling indah untuk Anda. Dan legenda-legenda ini menjadi fakta-fakta real dan layak untuk diyakini. Anda memahami dengan jelas, Anda mencari untuk diri Anda sendiri orang-orang yang baru saja Anda lihat sebagai pahlawan di masa pedih yang belum jatuh, tetapi telah dibangkitkan oleh semangat dan telah mempersiapkan kematian dengan bahagia, bukan demi kota, tetapi demi negara. Epos Sevastopol ini, yang pahlawannya adalah rakyat Rusia, akan meninggalkan jejak-jejak besar di Rusia untuk waktu yang lama. Malam menjelang, matahari telah muncul dari awan kelabu yang menutupi langit sebelum matahari tenggelam. Dan tiba-tiba matahari bersinar dengan cahaya merah laut kehijauan dipenuhi dengan kapal dan perahu yang berguncang di atas gelombang, dan bangunan-bangunan putih di kota serta orang-orang yang berkeliaran di jalan. Suara musuh waltz lama yang dimainkan oleh band resimen di boulevard, dan suara tembakan dari benteng yang menggema aneh terdengar di seberang lautan.